Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Siti menyentuh permukaan meja makan jati Belanda yang baru dipoles itu dengan kehati-hatian. Seolah takut meninggalkan sidik jari pada lapisan finishing satin yang mengilap. Aromanya, perpaduan antara kayu baru dan cat premium, adalah aroma keberhasilan yang paling ia suka. Tidak ada parfum mahal yang bisa menandingi wanginya. Di seberangnya, sofa set bergaya mid-century modern dengan balutan kain velvet abu-abu gelap tampak gagah, mencerminkan selera Siti yang modern dan elegan. Seluruh perabotan ini, sejak meja makan 6 kursi, buffet setinggi dada, hingga lemari pajangan kaca, adalah hasil jerih payahnya selama 3 tahun terakhir di divisi keuangan sebuah perusahaan multinasional. Totalnya, tepat 50 juta rupiah. Tertuang rapi di atas nota pembelian yang kini ia simpan di dalam map khusus. Aku masih tidak percaya kita akhirnya punya ini, sayang, ujar Andi, suami Siti, merangkulnya dari belakang. Pria itu menempelkan dagunya di bahu Siti. Matanya memancarkan kekaguman. Kamu memang hebat. Aku tidak mungkin bisa mengumpulkan uang sebanyak itu untuk perabotan. Siti tersenyum, hatinya menghangat. Suaminya adalah pria yang baik, penyayang, dan sabar. Hanya saja, Andi memiliki satu kelemahan fatal. Ia adalah anak laki-laki tunggal, dan ia terlalu takut untuk menentang ibunya, Bu Ratna. Selama ini, Andi cenderung memilih kedamaian sesaat daripada menghadapi konflik yang tak terhindarkan, terutama jika konflik itu melibatkan ibunya. Ini rumah kita, Mas. Tentu saja kita pantas mendapatkan yang terbaik, balas Siti lembut, memutar tubuhnya untuk mencium pipi Andi. Makanya, aku adakan syukuran kecil malam ini. Hanya keluarga inti. Aku ingin kita menikmati momen ini. Malam itu, pukul 7 tepat, bel pintu berbunyi. Siti dengan antusias membukanya. Di sana, berdiri Bu Ratna, ibu mertuanya, didampingi oleh Dina, adik iparnya. Bu Ratna adalah seorang wanita yang, bagi Siti, selalu mengenakan jubah kritik yang tak terlihat. Wajahnya selalu tampak sedikit masam, seolah-olah seluruh dunia berutang padanya kebahagiaan. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh ruang tamu, mengabaikan Siti yang berdiri di ambang pintu. Wah, sudah berubah total ya, komentar Bu Ratna, nadanya datar, tanpa ada kegembiraan sama sekali. Dina, yang mengikuti di belakang, memegang ponselnya dan sibuk merekam suasana, tapi ekspresinya lebih mirip mendokumentasikan barang sitaan daripada ikut bersuka cita. Selamat datang, Ibu, Dina, sapa Siti ramah, berusaha mengenyahkan perasaan cemas yang tiba-tiba muncul. Silakan masuk. Silakan duduk di sofa baru kami. Bu Ratna tidak duduk. Ia berjalan perlahan mengelilingi sofa, menyentuh bantal-bantal bludru dengan ujung jari, seolah sedang memeriksa apakah ada debu yang tersembunyi. Sofa ini, warnanya gelap sekali. Apa tidak membuat rumahmu terlihat suram? Lebih cocok untuk hotel bintang 5, bukan rumah sederhana seperti ini. Dina ikut menimpali sambil mengambil foto selfie di depan lemari pajangan. Iya, Mbak Siti. Dan mejanya, kakinya terlalu ramping. Tidak kuat menahan beban kalau sedang ada acara besar, kan? Padahal, Bu Ratna baru saja memberiku satu set perabotan bekas dari Tante Nur. Meskipun bekas, kayunya tebal dan kokoh. Andi, yang baru keluar dari dapur membawa nampan berisi teh, mencoba meredakan suasana. Ah, ibu ini. Semua orang memuji sofa Siti cantik, Bu. Ini model terbaru, sangat nyaman, katanya sambil menepuk sofa dengan bangga. Namun, perhatian Bu Ratna kini beralih ke meja makan. Ia menatap meja itu lama sekali. Siti tahu tatapan itu. Itu adalah tatapan menilai, membandingkan, dan pada akhirnya, merendahkan. Siti, panggil Bu Ratna, suaranya pelan, tapi menusuk. Coba kamu jelaskan, dari mana kamu dapat uang untuk membeli semua ini? Pasti mahal sekali, kan? Dari gaji Siti, Bu, jawab Siti, berusaha menjaga senyumnya. Siti memang sudah menabung untuk perabotan ini sejak lama. Bu Ratna mendengus. Menabung? Sebesar itu?
Kamu harusnya lebih fokus menabung untuk tabungan masa depan Andi, bukan membuang-buang uang untuk hal yang hanya akan kotor. Dina, lihatlah, dia membeli perabotan seharga mobil baru, hanya untuk dipamerkan. Dina mengangguk. Matanya tak lepas dari ponsel. Iya, Bu. Padahal, rumah Dina lebih kecil. Kalau Dina punya sofa semewah ini, pasti lebih berguna. Sofa Dina yang sekarang sudah robek di bagian sandaran. Siti merasa darahnya mendidih. Dia tahu maksud Bu Ratna, dan dia merasa sangat tidak dihargai. Ini adalah pencapaian pribadinya, yang ia raih tanpa meminta sepeser pun dari Andi atau keluarga mertuanya. Bu, Siti bekerja keras untuk ini, ujar Siti. Suaranya sedikit bergetar karena menahan amarah. Ini adalah hasil keringat Siti. Dan Siti berhak membeli apapun yang Siti sukai untuk rumah kami. Bu Ratna akhirnya berpaling dari meja makan. Ia menatap Siti lekat-lekat. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Tatapan itu terasa dingin, seperti pisau es yang menusuk harga diri Siti. Ia sengaja menunggu keheningan sesaat, memastikan setiap kata-katanya akan terdengar jelas. Dengarkan ibu baik-baik, Siti, kata Bu Ratna. Melangkah mendekat hingga jarak mereka hanya sejengkal. Ia merendahkan suaranya menjadi bisikan beracun yang ditujukan langsung ke telinga menantunya. Kamu tak pantas punya ini. Kamu hanya menantu yang kebetulan beruntung mendapatkan anak ibu. Barang-barang semewah ini hanya akan membuatmu sombong dan lupa diri. Seharusnya, orang yang berhati baik dan hidup sederhana saja yang memiliki kemewahan. Bukan kamu, yang terlalu keras kepala. Lanjutnya, melayangkan tatapan penuh arti ke arah Dina yang kini tersenyum tipis. Andi, yang menyadari situasi telah memburuk, segera menghampiri. Sudahlah, Bu. Mari kita minum teh. Jangan dibahas lagi, ya. Bu Ratna menjauh dari Siti dengan puas, seolah baru saja memenangkan pertempuran kecil. Siti hanya berdiri membeku. Rasa sakit di dadanya bercampur dengan rasa marah yang membakar. Kata-kata Bu Ratna, kamu tak pantas punya ini, tidak hanya merendahkan statusnya sebagai menantu, tetapi juga menafikan seluruh kerja kerasnya. Malam itu, meskipun syukuran tetap berjalan canggung, Siti tidak bisa mengusir firasat buruk itu. Ada rencana jahat yang sedang dirajut di benak ibu mertuanya, dan perabotan 50 juta miliknya hanyalah target pertama dari sebuah agenda yang jauh lebih besar. Ketika Bu Ratna dan Dina pamit, Dina menyempatkan diri melirik sofa itu lagi. Tatapannya begitu penuh keinginan. Siti tahu, pertarungan untuk mempertahankan martabat dan harta bendanya baru saja dimulai. Ia hanya tidak menyangka, serangan itu akan datang secepat dan sebejat itu. Siti menatap perabotan barunya, yang kini terasa tidak lagi indah, melainkan seperti jebakan pemicu konflik yang ia ciptakan sendiri. 3 hari berlalu sejak malam syukuran yang canggung itu. Tetapi kata-kata Bu Ratna, kamu tak pantas punya ini, masih menggantung di udara ruang tamu Siti. Rasanya seperti ada gema pahit yang menempel di bantal bludru abu-abu gelap itu. Siti mencoba mengabaikannya, yakin bahwa itu hanyalah kekesalan biasa seorang mertua yang cemburu pada menantunya. Namun, kecurigaan mulai merayap seperti kabut tipis. Saat Siti duduk di sofa barunya pada sore hari setelah pulang kerja, ia menyadari sesuatu yang aneh. Sofa ini, yang seharusnya memiliki tingkat kepadatan busa premium dengan rebound yang sempurna, terasa sedikit lebih lembek. Kain pelapis velvetnya juga, entah mengapa, terasa lebih kasar di bawah ujung jarinya. Siti ingat betul, ia memilih kain ini karena kelembutan dan seratnya yang rapat. Ia bahkan sempat menyentuh dan membandingkan sampel kainnya berkali-kali di toko. Mungkin aku terlalu lelah, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Kejanggalan itu semakin parah ketika ia menemukan bau aneh. Awalnya hanya samar, tercium seperti aroma detergen murahan yang berpadu dengan kelembaban berlebih. Siti mengira itu berasal dari karpet. Lalu ia mencuci karpetnya. Bau itu hilang sebentar, namun kembali lagi keesokan harinya. Kali ini lebih spesifik, bau apek yang menyengat, seperti pakaian lama yang tersimpan dalam lemari kayu basah. Bau itu paling kuat tercium saat ia duduk di sofa atau berdekatan dengan buffet jati di sudut ruangan. Siti mulai memeriksa setiap jengkal perabotan.
Ia membungkuk dan mengamati bagian bawah sofa. Ia ingat perabotan yang ia beli dibuat di pabrik dengan standar ekspor, di mana semua bagian bawahnya tertutup rapi dengan kain hitam berperekat kuat, dan ada label kecil dari pabrik tersemat di sudut kaki sofa. Kini, penutup kain hitam itu tampak agak longgar di satu sisi, dan label kecil yang mencantumkan nama produk dan bahan baku itu hilang. Di meja makan, ia mengamati serat kayu. Siti ingat pernah menemukan guratan unik, seperti pola kupu-kupu yang tersembunyi, di salah satu sisi permukaan meja. Guratan itu adalah ciri khas yang membuatnya jatuh cinta pada meja tersebut. Ia mencari guratan, kupu-kupu, itu. Tapi yang ia temukan hanyalah urat kayu biasa, yang terkesan buru-buru dipoles. "Mas, kamu tidak mencium bau aneh di sini?" tanya Siti kepada Andi suatu malam, saat mereka sedang menonton televisi. Andi hanya mengendusnya sebentar, lalu mengangkat bahu. "Bau apa?" "Bau pengharum ruangan baru. Mungkin? Kamu ini terlalu sensitif. Sayang, ibu bilang perabotanmu bagus sekali. Bahkan beliau sekarang jadi sering mampir hanya untuk mengecek keindahan rumah kita," kata Andi, mencoba mengakhiri diskusi itu dengan senyum kecil. Ya, kehadiran Bu Ratna dan Dina memang menjadi bagian paling menjengkelkan dari minggu itu. Sejak syukuran, mereka berdua seperti mendapat izin tak tertulis untuk datang kapan saja. Mereka tidak lagi datang untuk mengkritik, melainkan untuk menginspeksi. "Siti, lemari pajanganmu ini kacanya kok jadi ada baret kecil ya? Padahal kemarin waktu ibu lihat masih mulus," kata Bu Ratna, suatu pagi, sambil sengaja menggosokkan jarinya di salah satu sudut lemari yang Siti yakini tidak pernah ia sentuh. Siti yakin baret itu tidak ada sebelumnya. Dina, di kesempatan lain, duduk di sofa dan bersandar terlalu lama, seolah sedang menguji kenyamanan sofa itu dengan sengaja. "Mbak, sofa ini tebal sekali ya busanya. Aku jadi ingin tidur di sini saja," ujar Dina, dan kali ini, komentarnya terdengar seperti ia sudah terlalu akrab dengan sofa itu. Anehnya, Dina tidak lagi mengeluhkan perabotan bekas di rumahnya sendiri. Kunjungan-kunjungan tak terduga ini, ditambah dengan bau apek dan kejanggalan pada detail perabotan, memicu alarm bahaya di benak Siti. Ia mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu. Mengapa Bu Ratna begitu sering datang? Mengapa mereka begitu fokus mengkritik? Lalu tiba-tiba bersikap seolah mengenali setiap lekuk perabotan itu? Dan yang paling penting, di mana perginya aroma kayu baru yang kuat, yang seharusnya masih dominan? Malam itu, setelah Bu Ratna dan Dina pulang, Siti mengambil ponselnya dan memotret setiap sudut perabotan, jahitan di sofa, kaki meja makan, hingga bagian belakang buffet. Ia ingin punya dokumentasi, sebagai antisipasi terhadap firasat buruk yang terus menghantuinya. Siti kembali mencoba berbicara serius dengan Andi. "Mas, aku merasa ada yang tidak beres. Ibu dan Dina bertingkah aneh. Aku curiga mereka melakukan sesuatu pada perabotan kita." Andi menghela napas panjang, memasang wajah lelah yang sering ia gunakan untuk menghindari konfrontasi. "Siti, dengar. Jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Mungkin ibu hanya ingin melihat rumah kita lebih sering. Jangan membuat masalah besar dari hal kecil. Mereka kan hanya ingin kita rukun." "Rukun? Dengan mengecek setiap sudut barang mahal kita dan membuatku merasa tidak pantas memilikinya." Siti meninggikan suaranya. "Aku tidak bisa melepaskan perasaan aneh ini, Mas. Perabotan ini terasa berbeda." "Berbeda bagaimana? Perabotan baru kan memang butuh waktu untuk menyesuaikan diri di rumah kita." "Sudahlah, kamu terlalu lelah. Fokus saja pada pekerjaanmu," potong Andi, menghindari tatapan Siti dan memilih untuk memainkan game di ponselnya. Sikap Andi yang defensif dan menolak untuk melihat kejanggalan itu membuat Siti merasa semakin terisolasi. Ia tahu, percuma mencari dukungan dari Andi saat ini. Ia harus mengurus masalah ini sendiri. Keesokan harinya, Siti menerima panggilan dari kantor yang memberitahunya bahwa ia harus melakukan perjalanan dinas mendadak keluar kota selama 3 hari, mulai dari lusa. Jantung Siti mencelos. 3 hari. Jauh dari rumah. Ini adalah kesempatan emas bagi Bu Ratna dan Dina untuk melancarkan rencana apapun yang sedang mereka sembunyikan.
Siti menatap sofa yang kini tampak suram dan mulai mengeluarkan bau apek yang lebih kuat. Ia merasakan hawa dingin. Ia harus segera pergi. Tapi ia tahu, saat ia kembali, semuanya tidak akan sama lagi. Perjalanan dinas 3 hari Siti terasa seperti sewindu. Pikirannya terus melayang pulang, dihantui oleh firasat buruk yang disampaikan oleh Bu Ratna dan Dina dalam beberapa hari terakhir. Rasa khawatir itu bercampur dengan kekesalan pada Andi, suaminya, yang sama sekali tidak menawarkan jaminan keamanan apapun untuk rumah mereka. Saat taksi yang ditumpanginya berhenti di depan gerbang, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Siti merasa lelah, namun rasa rindu pada tempat tidurnya mendorongnya untuk bergegas. Dia membuka pintu rumah, dan seketika itu juga, semua kelelahan fisiknya sirna, digantikan oleh gelombang kejutan yang dingin. Hal pertama yang menyambutnya bukanlah kehangatan rumah, melainkan udara berat dan lembab yang menyesakan. Bau apek yang samar ia cium sebelumnya kini membuncah menjadi aroma kuat yang memuakan, perpaduan antara jamur, kayu lapuk, dan debu tebal yang tersimpan lama di tempat yang kotor. Itu adalah bau yang tidak seharusnya ada di rumah yang baru dibersihkan. Siti meletakkan kopernya di lantai dan menyalakan lampu ruang tamu. Seketika, ia terkesiap, mundur selangkah hingga punggungnya menabrak dinding. Jantungnya berdebar kencang, memukuli tulang rusuknya dengan irama panik. Ruang tamu itu bukan lagi miliknya. Sofa set mid-century modern yang ia banggakan, dengan kain velvet abu-abu elegan dan bantalan yang sempurna, telah lenyap tak berbekas. Sebagai gantinya, berdiri tegak di tengah ruangan adalah 2 buah sofa kolosal yang menjijikan. Kedua sofa itu ditutupi kain pelapis bermotif bunga-bunga besar berwarna coklat kusam dan hijau sakit-sakitan. Bentuknya kuno, bantalannya rata dan miring ke satu sisi, dan yang paling parah, di beberapa bagian sambungan kain, Siti bisa melihat bintik-bintik putih kehijauan, jamur. Tidak mungkin, bisik Siti. Suaranya tercekat. Ia melangkah maju, tangannya menutup mulutnya. Pandangannya beralih ke meja makan. Meja jati Belanda yang ramping dan mengilap digantikan oleh sebuah meja tebal, berat, dengan ukiran berlebihan di kaki-kakinya. Permukaan meja itu penuh goresan dalam dan noda lingkaran putih bekas gelas air panas, menunjukkan bahwa barang ini telah mengalami penyiksaan waktu yang parah. Lemari pajangan kacanya yang bersih berganti dengan lemari papan partikel, serbuk kayu yang dipadatkan, yang pinggirannya sudah mengelupas dan melengkung karena kelembaban. Total perabotan senilai 50 juta miliknya telah ditukar dengan barang bekas rongsokan yang bahkan tidak layak berada di gudang, apalagi di ruang tamu. Estimasi Siti, barang-barang ini tidak akan laku dijual lebih dari Rp500.000 di pasar loak. Perbedaan nilai Rp49,5 juta itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Siti berlari ke arah sofa lama. Ia menyentuh permukaannya, merasakan serat kasar dan dingin. Ia menekan bantalan itu, dan busa di dalamnya terasa rapuh dan berpasir, memancarkan bau apek yang lebih pekat. Ini bukan hanya masalah estetika. Perabotan ini jelas berbahaya bagi kesehatan. Di tengah kekacauan itu, Siti melihat selembar kertas putih kecil yang dilipat 2 dan diletakkan secara mencolok di atas meja yang usang itu. Tangan Siti gemetar saat meraihnya. Kertas itu tidak perlu stempel formal untuk membuatnya tampak mengancam. Itu ditulis tangan dengan aksara Bu Ratna yang rapi, namun nadanya kejam dan meremehkan. Siti membaca baris demi baris, dan setiap kata terasa seperti asam yang membakar tenggorokannya. Siti, aku sudah tukar. Dina lebih butuh perabotan yang bagus untuk menunjang usahanya. Lagi pula, rumahmu ini terlalu kecil untuk perabotan semewah itu. Itu hanya akan membuatmu sombong dan pamer. Kamu tak pantas punya barang sebagus itu. Anggap saja ini amal dari ibu untuk adik iparmu. Ibu akan carikan barang yang lebih cocok untuk kamu dan Andi, yang lebih sederhana dan tidak menarik perhatian. Jangan khawatir, yang penting kan fungsinya. Ibu Ratna. Siti membaca paragraf terakhir 2 kali. Anggap saja ini amal dari ibu untuk adik iparmu. Kata-kata itu membuat semua kesedihan yang nyaris meledak berubah menjadi api yang membakar. Ini bukan lagi soal ibu mertua yang usil. Ini adalah pencurian terencana, penghinaan pribadi, dan sebuah deklarasi perang.
Bu Ratna tidak hanya mengambil hartanya, tetapi juga mengambil hak Siti untuk menentukan nilai dan martabat dirinya sendiri. Air mata Siti memang jatuh, tapi hanya sebentar. Itu adalah air mata amarah yang mendalam, bukan kesedihan. Ia membiarkan air mata itu membasahi pipinya, lalu dengan cepat menyekanya dengan punggung tangan. Amal, kamu mencuri barangku yang sah, memberikannya kepada putrimu, dan menggantinya dengan sampah berjamur yang bisa membuatku sakit. Lalu kamu sebut itu amal. Desis Siti, mengepalkan tinjunya erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih. Seketika, ia teringat wajah Andi yang menghindari tatapannya, yang menolak mencium bau apek, dan yang mengatakan ia terlalu sensitif. Siti tahu. Andi pasti tahu ini terjadi. Dia membiarkannya. Andi adalah kunci yang membuka pintu rumah mereka untuk kejahatan ini. Pengkhianatan itu kini terasa 2 kali lipat lebih menyakitkan. Siti mengambil napas dalam-dalam. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang kini dipenuhi barang-barang buruk itu. Tidak. Siti tidak akan jatuh. Ia tidak akan menangis di pojokan. Tidak akan menerima amal ini. Ia berjalan tegak menuju lemari penyimpanan, membuka map khusus, dan mengeluarkan nota pembelian perabotan senilai 50 juta itu, bersama dengan tumpukan foto yang ia ambil sebagai antisipasi di bab 2. Perabotan ini adalah bukti fisik kerja kerasnya. Penggantian ini adalah bukti kejahatan dan penghinaan. Bu Ratna telah memberi Siti peluru yang ia butuhkan, dibungkus dalam kain berjamur yang menjijikan. Siti mengambil ponselnya, bukan untuk menelepon Bu Ratna atau Andi, melainkan untuk menelepon kontak yang ia simpan di bawah nama pengacara handal. Pembalasan tidak akan dilakukan secara emosional. Pembalasan akan dilakukan dengan dingin, terstruktur, dan di atas kertas. Sebagaimana Siti tahu cara terbaik untuk bertarung di dunia korporat yang kejam. Kamu tak pantas punya ini, Bu Ratna, gumam Siti, menatap tajam memo itu. Karena kamu tak pantas punya menantu yang diam saja. Siti tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk tegak di salah satu sofa bekas yang mengeluarkan bau apek, disinari cahaya rembulan yang masuk dari jendela. Di tangannya, ia memegang map berisi nota pembelian dan foto-foto perabotan barunya, bukti tak terbantahkan. Ia telah menelepon pengacara handalnya, Rini, dan mengatur pertemuan darurat keesokan paginya. Sekarang, ia hanya menunggu satu hal, kedatangan suaminya. Pukul 11 malam, kunci diputar di pintu depan. Andi masuk dengan langkah riang, bersiul pelan setelah pulang dari kantor. Sayang, kamu sudah pulang? Kenapa tidak memberitahu Mas? Sapa Andi, senyumnya mengembang. Ia meletakkan tas kerjanya dan hendak melangkah ke kamar. Namun langkahnya terhenti di ambang ruang tamu. Seketika, senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi kaget yang dipaksakan. Matanya bergerak cepat dari satu perabotan usang ke perabotan lain, lalu berhenti di wajah Siti yang kini terlihat dingin, keras, dan tanpa emosi. Ada apa ini? Kenapa sofa kita ganti? Tanya Andi, suaranya terdengar terlalu tinggi. Ia berjalan pelan, seperti menginjak ranjau. Siti hanya menatapnya, tidak menjawab. Pandangan matanya penuh dengan kekecewaan dan pertanyaan tak terucapkan, yang jauh lebih menyakitkan daripada teriakan apapun. Aku tanya, Andi, kenapa semua barang kita berubah menjadi sampah berjamur ini? Tuntut Siti, akhirnya membuka suara. Nadanya tenang, namun mengandung kekuatan yang membuat Andi tersentak. Andi mencoba bertahan dengan kepura-puraan terakhirnya. Aku tidak tahu, sayang. Mungkin ibu yang membelikan perabotan baru untuk kita? Perabotan yang lebih sesuai dengan desain rumah kita. Siti tertawa. Tawa itu kering, pendek, dan penuh rasa jijik. Ia melemparkan memo yang ditulis Bu Ratna di atas meja usang di depan Andi. Bu Ratna yang membelikan ini? Bacalah, Mas. Bacalah apa yang dilakukan ibumu saat aku pergi. Dan apa yang kamu biarkan terjadi di rumah kita sendiri. Andi mengambil kertas itu, matanya bergerak cepat membaca tulisan tangan ibunya. Ekspresi keterkejutannya mereda, digantikan oleh wajah yang pucat dan dipenuhi rasa bersalah yang kentara. Ia tidak lagi bisa mengelak.
Siti, dengarkan aku. Aku minta maaf. Andi memulai, mencoba meraih tangan Siti. Siti menarik tangannya menjauh dengan gerakan cepat. Jangan sentuh aku. Jawab jujur. Mas, sejak kapan kamu tahu tentang rencana ini? Kamu tahu saat ibumu merencanakan pertukaran perabotan seharga 50 juta milikku, yang aku beli dengan uangku sendiri. Andi menghela napas panjang. Kekalahan terpancar jelas di wajahnya. Aku tahu saat ibu meneleponku lusa. Dia bilang dia akan memindahkan perabotanmu dan menggantinya. Dina datang membawa orang-orang dari jasa angkut saat aku masih di kantor. Dan malam harinya mereka selesai. Aku hanya datang untuk melihat perabotan itu masuk. Kamu tahu, dan kamu membiarkannya? Kamu adalah suamiku. Mas, kamu adalah kepala rumah tangga ini. Ibumu masuk rumah kita, mengambil barang yang aku beli, memberikannya kepada Dina, dan menggantinya dengan barang bekas berjamur. Dan kamu hanya datang untuk melihat? Siti tidak berteriak, tapi ia berbicara dengan tekanan yang membuat setiap kata menjadi tuduhan berat. Andi duduk di tepi sofa, tangannya mengusap wajahnya yang kusut. Ibu mengancam, Siti. Dia mengancam akan sakit, akan pingsan. Akan mengatakan kepada semua orang bahwa kamu adalah menantu durhaka yang tidak ingin berbagi dengan adiknya. Aku hanya ingin menghindari konflik. Aku tidak tahu dia akan menggantinya dengan yang seburuk ini. Aku pikir dia akan menggantinya dengan barang bekas yang masih layak pakai. Lantas, kalaupun ibu menggantinya dengan barang yang lebih bagus, apakah itu membenarkan tindakan pencurian? Apakah karena ibu mengancam pingsan, kamu harus mengorbankan martabat istrimu dan uang hasil jerih payahnya? Siti berdiri, menunjukkan bintik-bintik jamur pada sandaran sofa. Lihat, Mas, ini bukan hanya soal harga. Ini adalah masalah kesehatan. Sofa ini berjamur. Ibumu menukar perabotan baruku dengan barang berbahaya. Andi terdiam, menatap jamur itu. Ketakutan akan ibunya tampaknya lebih kuat daripada kekhawatiran terhadap kesehatan istrinya. Aku akan mencarikannya ganti. Aku janji. Aku akan bicara dengan ibu besok. Aku akan minta dia membeli perabotan baru untuk kita. Janji Andi. Nada suaranya memohon. Siti menggeleng perlahan. Rasa sakitnya kini telah berubah menjadi keputusan yang mantap. Terlambat. Mas, kamu tidak mengerti. Ini bukan lagi soal perabotan. Ini soal batasan. Saat ibu melangkah masuk rumah kita dan mengambil hak milikku, dia melangkahi batasan. Dan saat kamu membiarkannya, kamu melangkahi batasan kita sebagai suami istri. Kamu telah menunjukkan kepadaku di mana posisiku dalam hidupmu. Posisi ibumu selalu lebih penting. Kedamaiannya, kenyamanannya, bahkan kejahatannya lebih penting daripada keadilan untuk istrimu sendiri. Kamu membiarkan aku dihina, Mas. Andi mulai menangis. Aku minta maaf. Sayang, aku bingung. Aku tertekan. Beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Siti menatapnya untuk terakhir kalinya. Matanya penuh penyesalan. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan hubungan mereka. Kamu sudah punya kesempatan, Mas. Itu adalah saat kamu tahu ibumu merencanakan semua ini, dan kamu bisa menolak. Tapi kamu diam saja. Sekarang, aku yang akan memperbaikinya, tapi dengan caraku sendiri. Ia mengambil kembali memo Bu Ratna dari tangan Andi dan memasukkannya ke dalam map bukti. Aku akan melawan ini, Mas. Bukan hanya untuk perabotan itu, tapi untuk memastikan ibumu tahu bahwa ada konsekuensi atas tindakannya, dan memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang berani masuk dan mengambil hak milikku. Apa maksudmu melawan? Jangan berlebihan, Siti. Jangan libatkan hukum. Itu akan menghancurkan keluarga kita. Seru Andi panik. Keluarga kita sudah hancur, Mas. Jawab Siti dingin. Itu terjadi saat kamu membiarkan ibumu masuk. Mulai sekarang, aku tidak butuh janji manis atau permohonan maafmu. Yang aku butuhkan hanyalah kamu tidak menghalangi jalanku. Siti berbalik dan berjalan ke kamar, meninggalkan Andi sendirian di ruang tamu yang berbau apek,
dikelilingi oleh perabotan usang yang menjadi simbol pengkhianatan ganda. Pagi itu, Siti mengenakan pakaian kerja terbaiknya, setelan blazer biru tua yang rapi dan memancarkan otoritas. Ia bukan lagi Siti yang lembut dan mudah mengalah, melainkan Siti, seorang profesional di divisi keuangan, yang terbiasa menangani aset bernilai tinggi dan mengambil keputusan yang berisiko. Pertemuan pertamanya bukan di kantor, melainkan di kantor hukum Rini, pengacara dan teman kuliahnya yang terkenal tegas. Saat Siti tiba, Rini sudah menunggunya dengan 2 cangkir kopi panas dan ekspresi serius. Aku dengar garis besarnya semalam. Sit, aku tidak akan bertanya bagaimana perasaanmu, karena aku tahu. Kita bicara fakta, ujar Rini, memotong basa-basi. Siti mengangguk, menghargai profesionalisme Rini. Ia meletakkan map tebal yang berisi seluruh barang bukti di atas meja marmer Rini. Ini semua buktinya, Rin. Nota pembelian sah atas namaku. Foto perabotan yang asli, yang aku ambil sebelum berangkat dinas. Foto perabotan berjamur yang mereka berikan sebagai gantinya. Dan ini. Siti mendorong memo Bu Ratna yang ditandatangani di atas meja. Rini membaca memo itu 2 kali. Alisnya terangkat. Kamu tak pantas punya barang sebagus itu. Anggap saja ini amal. Ini adalah pengakuan tertulis. Sempurna. Ini bukan lagi sengketa keluarga. Ini adalah kasus pencurian, atau setidaknya pengalihan properti secara tidak sah, konversion, disertai dengan ancaman kesehatan. Rini menjelaskan bahwa mereka memiliki dasar hukum yang kuat, hak kepemilikan Siti yang jelas, nota, pengakuan Bu Ratna, memo, dan kerugian material serta non-material, nilai barang 50 juta versus nilai barang bekas 0. Ditambah ancaman kesehatan dari jamur. Aku ingin lebih dari sekadar pengembalian barang, Rin, kata Siti, nadanya tegas. Aku ingin mereka tahu bahwa ada harga untuk kehinaan ini. Aku ingin kompensasi atas kerugian nilai barang, dan ganti rugi karena menempatkan perabotan berbahaya di rumahku. Aku bahkan harus membayar tukang untuk membuang sampah berjamur itu. Tentu saja. Kita akan menuntut ganti rugi penuh. Namun, kita butuh satu bukti krusial lagi. Di mana perabotanmu sekarang? Tanya Rini. Kita tahu Dina yang memilikinya. Tapi kita harus membuktikan kepemilikan dan keberadaannya secara visual. Siti kembali ke mode analis korporatnya. Aku yakin sekali. Mereka pasti pamer. Mereka melakukan ini karena rasa bangga dan iri. Dina sedang berusaha membangun bisnis online shop kecilnya. Perabotan mewah itu pasti dia gunakan untuk latar belakang kontennya. Siti segera membuka laptopnya. Ia mulai menyaring akun media sosial Dina. Dina tidak secerdas Siti dalam hal keamanan digital. Hanya dalam waktu 15 menit, Siti menemukan apa yang ia cari. Di Instagram Story Dina, yang hanya bisa diakses oleh close friends, Bu Ratna adalah salah satunya. Ada serangkaian foto yang diunggah 2 hari sebelumnya. Foto pertama adalah sofa set abu-abu gelap milik Siti, diletakkan di sudut studio kecil Dina. Sofa itu terlihat mewah, kontras dengan dekorasi dinding yang belum selesai. Di foto kedua, Dina sedang duduk di meja makan jati Belanda milik Siti. Di depannya ada laptop dan tumpukan produk jualannya. Senyumnya lebar, penuh kepuasan. Captionnya berbunyi, "Kantor baru. Semangat baru. Rezeki memang tidak kemana-mana. Terima kasih banyak Mama sudah percayakan furnitur ini kepadaku. Sekarang siap untuk sesi foto produk." Siti mengambil tangkapan layar. Tidak hanya dari foto-foto itu tetapi juga dari unggahan Bu Ratna yang memberikan komentar pujian. Semua itu dicetak tebal, dilampirkan bersama memo Bu Ratna. Bukti digital yang kuat dan tak terbantahkan. Perabotan yang dicuri kini secara bangga dipamerkan di media sosial. Ini, Rin, bukti kepemilikan visual dan pengalihan barang. Mereka bahkan mengakui di depan publik, lingkaran pertemanan mereka, bahwa ini adalah furnitur pemberian Bu Ratna. Ujar Siti, menyerahkan cetakan-cetakan itu dengan tangan mantap. Rini memeriksa semua bukti itu. Matanya berbinar. Luar biasa. Siti, kamu tidak hanya cerdas. Kamu juga cepat.
Bukti ini mengubah kasus ini dari sekadar sengketa keluarga menjadi pencurian yang didukung oleh bukti digital yang terang benderang. Mereka kemudian menyusun strategi balasannya. Surat somasi. Peringatan hukum somasi akan dikirimkan segera ke alamat Bu Ratna dan Dina. Isinya menuntut pengembalian perabotan dalam 24 jam atau pembayaran kompensasi senilai 75 juta. Nilai perabotan awal ditambah ganti rugi kesehatan dan non-material. Kejutan. Somasi tidak akan dikirimkan melalui Andi. Surat itu akan dikirimkan secara resmi melalui kurir ke rumah Bu Ratna dan Dina, memastikan bahwa kejutan dan kepanikan yang ditimbulkan adalah maksimal. Media sosial. Rini menyarankan Siti untuk tidak menghapus bukti apapun dan tetap memantau akun Dina. Ini akan menjadi pukulan telak. Sit. Mereka akan panik dan pasti akan menelepon Andi. Kamu harus siap menghadapi badai emosional dari suamimu. Peringat Rini. Siti berdiri, mengambil map yang kini terasa jauh lebih berat, dipenuhi tekad. Aku sudah siap menghadapi badai. Rin. Aku sudah menghadapi pengkhianatan terburuk di rumahku sendiri. Sekarang, yang aku lakukan hanyalah berdiri tegak untuk aku. Ia keluar dari kantor Rini, meninggalkan instruksi jelas. Kirimkan somasi itu hari ini juga. Siti tahu, ketika surat itu sampai di tangan Bu Ratna, teriakan amarah sang ibu mertua akan jauh lebih keras daripada teriakan, "Kamu tak pantas punya ini," yang ia dengar di ruang tamu. Surat somasi dari kantor hukum Rini tiba tepat pukul 2 siang. Siti sedang berada di kantornya, menatap layar komputer dengan tenang, namun earphone-nya terpasang, siap siaga menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Ia tahu, bom waktu yang ia tanam kini tengah meledak di tengah-tengah Bu Ratna dan Dina. Surat itu tiba di rumah Bu Ratna dan langsung diterima oleh asisten rumah tangga. Ketika Bu Ratna membukanya, ia menyangka itu adalah tagihan kartu kredit Andi yang dialamatkan ke rumahnya. Namun, ketika ia melihat kop surat resmi bertuliskan, surat somasi pertama, dari kantor hukum yang terkemuka, seluruh darah seolah lari dari wajahnya. Dina yang sedang sibuk memotret produk-produknya dengan latar belakang sofa velvet abu-abu, sekarang menjadi aset utamanya, dipanggil terburu-buru. Mereka membaca dokumen itu bersama-sama. Tuntutan itu jelas. Pengembalian seluruh perabotan senilai 50 juta rupiah dalam waktu 24 jam, atau kompensasi tunai sebesar 75 juta rupiah, termasuk ganti rugi kerugian non-material dan ancaman kesehatan. Di lampiran, terdapat fotokopi nota pembelian sah, foto perabotan berjamur di ruang tamu Siti, dan yang paling mematikan, salinan tangkapan layar unggahan Instagram Dina yang memamerkan sofa curian tersebut. Bu Ratna menjerit. Itu bukan jeritan dramatis yang biasa ia gunakan untuk memanipulasi Andi. Itu adalah jeritan panik dari seseorang yang tiba-tiba sadar bahwa permainan yang ia mainkan di rumah menantunya telah berubah menjadi masalah hukum yang serius. Pencuri. Siti. Dia berani melibatkan pengacara? Dia mengancam kita. Dina. Ini akan membuat kita malu di depan semua orang. Teriak Bu Ratna. Tangannya gemetar hebat. Dina, yang wajahnya sudah pucat pasi melihat foto-fotonya sendiri dicetak sebagai bukti, hanya bisa bergumam. "Mama, bagaimana ini? Uang Rp 75 juta itu tidak ada. Bisnisku baru saja dimulai." Tanpa berpikir panjang, Bu Ratna langsung menelepon Andi. Panggilan itu masuk saat Andi sedang berada di tengah rapat penting dengan klien. "Andi, cepat angkat telepon ibumu," teriak Bu Ratna dari seberang sambungan. Tidak peduli pada profesionalisme Andi. "Menantumu itu gila. Dia mengirim surat neraka ke rumah. Dia menuntut kita 75 juta. Kamu harus segera pulang dan hentikan kegilaan istrimu." Andi, yang tadinya menolak panggilan itu, terpaksa keluar ruangan dan menerima telepon di lobi kantor. Suara Bu Ratna yang melengking dan penuh amarah membuat telinganya sakit, dan ia harus menahan rasa malu karena menjadi pusat perhatian semua karyawan. Setelah mendengar kata somasi dan Rp 75 juta, tubuh Andi terasa lemas. Ia menyadari sepenuhnya betapa serius masalah ini. Andi meninggalkan kantornya tanpa izin. Ia mengemudi pulang dengan kecepatan tinggi, otaknya dipenuhi dengan kemarahan pada Siti karena telah melanggar kedamaian yang selama ini ia jaga dengan mengorbankan martabat istrinya.
Andi membanting pintu rumah hingga dinding bergetar. Ia menemukan Siti sedang duduk dengan tenang di sofa berjamur itu, membaca buku. Kontrasnya ketenangan Siti dengan kekacauan yang terjadi di kantor dan rumah ibunya membuat amarah Andi meluap. Apa yang sudah kamu lakukan, Siti? Kenapa kamu melibatkan pengacara? Kamu gila. Ini ibu kandungku. Kamu mengirimkan somasi yang menuntut Rp 75 juta? Teriak Andi, suaranya pecah. Tidak pernah sekeras ini sejak mereka menikah. Siti menutup bukunya dengan pelan. Ia menatap Andi tanpa gentar. Aku melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, Mas. Aku melindungi hak milikku, dan aku menegakkan batasan yang kamu biarkan ibu langgar. Batasan apa? Kamu tahu apa akibatnya? Ibu menangis histeris. Dia malu. Kamu membuat dia dipermalukan oleh surat hukum. Keluargaku akan hancur karena ini. Andi berjalan mondar-mandir. Frustrasi. Keluarga kita hancur saat kamu membiarkan ibumu masuk rumah ini, mengambil barangku, dan menggantinya dengan sampah berjamur. Mas, aku sudah memberimu kesempatan untuk membereskannya, dan kamu memilih untuk melindungi kedamaian semu itu. Sekarang, aku yang mengurusnya. Andi menyandarkan tangannya di dinding, mengambil napas dalam-dalam. Ia mencoba taktik terakhir, ancaman emosional. Tarik surat itu sekarang juga, Siti. Pinta Andi, kini dengan nada rendah yang dingin dan mengancam. Atau, kita selesai. Kalau kamu memilih perabotan 50 juta itu daripada keluargaku, daripada aku, maka kita lebih baik bubar. Siti berdiri, mengambil mapnya, dan membuka isinya. Ia mengeluarkan memo Bu Ratna dan tangkapan layar Instagram Dina, meletakkannya di tangan Andi. Coba lihat baik-baik. Mas, aku tidak memilih perabotan itu. Aku memilih harga diriku, yang kamu injak-injak demi ketenangan ibumu. Aku memilih keadilan, yang kamu tolak untuk berikan kepadaku, jelas Siti. Dan mengenai ancaman pembubaran itu, lanjut Siti, berjalan mendekat dan menatap mata Andi dengan tatapan yang mematikan. Kamu harus tahu, saat kamu membiarkan ibumu masuk rumah kita dan mencuri hak milikku, kamu sudah mengirimkan surat pembubaran kepada pernikahan ini. Somasi ini hanya menegaskan bahwa aku tidak akan menderita dalam kehancuran yang kamu biarkan terjadi. Jawab aku, Mas. Kamu mau perabotan itu kembali dalam 24 jam? Atau kamu ingin melihat ibumu terseret ke pengadilan? Jangan mengancamku. Bertindaklah sebagai pria yang bertanggung jawab. Andi terdiam. Ancaman Siti jauh lebih nyata dan dingin daripada ancamannya sendiri. Ia menyadari bahwa Siti benar-benar siap berpisah jika itu berarti menegakkan keadilan. Waktu 24 jam yang tertulis di somasi itu kini terasa seperti pedang yang tergantung di atas kepala mereka semua. Andi tahu, ibunya lebih takut pada aib di mata publik dan hukum daripada kehilangan perabotan. Ia harus bergerak, dan ia harus bergerak sekarang, untuk meredakan amarah Siti dan menghindari bencana yang lebih besar. Namun, dia harus melakukannya sendirian, karena Siti sudah menarik diri sepenuhnya dari dirinya. Pukul 5 sore. Hanya tersisa sedikit dari 24 jam yang diberikan Siti. Batas waktu itu terasa mencekik leher Andi. Ia tidak bisa bekerja. Ia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Di satu sisi, ada wajah dingin dan tegas Siti yang siap membawa ibunya ke jalur hukum. Di sisi lain, ada jeritan histeris Bu Ratna yang menuduhnya sebagai anak durhaka. Andi mengambil kunci mobilnya dan langsung menuju rumah ibunya. Begitu ia tiba, suasana sudah seperti medan perang. Bu Ratna mondar-mandir di ruang tamunya, menggenggam somasi itu erat-erat seolah itu adalah kertas beracun. Dina duduk di sofa lama mereka, yang kini terasa sangat tidak nyaman baginya setelah merasakan sofa velvet Siti. Wajahnya bengkak karena menangis. Andi, kamu harus hentikan istri gilamu itu. Dia ingin melihat ibumu mati karena malu dan tekanan. Raung Bu Ratna begitu melihat putranya. Bu, tenang, sela Andi. Suaranya lelah namun kali ini mengandung sedikit ketegasan yang mengejutkan ibunya. Ibu yang memulainya. Siti sudah bilang, ini bukan lagi soal sofa. Ini soal ibumu melanggar batasan, mengambil barang milik Siti,
dan menggantinya dengan barang berjamur yang jelas-jelas berbahaya. Barang berjamur itu kan masih bisa dipakai, bentak Dina. Lagi pula, aku lebih butuh furnitur sebagus itu untuk online shopku. Siti kan sudah punya pekerjaan mapan. Dia bisa beli lagi. Itu barang Siti, Dina, bukan barang kita. Dan tahukah kalian, Siti tidak hanya punya somasi itu. Andi mengeluarkan ponselnya, membuka galeri, dan menunjukkan foto tangkapan layar unggahan Instagram Dina yang memamerkan perabotan curian itu. Bu Ratna dan Dina terperanjat. Dina segera menutup wajahnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan ini? Siti adalah analis keuangan, Bu. Dia selalu berpikir selangkah lebih maju. Dia punya semua buktinya, ujar Andi. Kali ini ia benar-benar merasa berdiri di sisi istrinya. Siti tidak akan menarik kasus ini, kecuali satu dari dua hal terjadi. Perabotan itu kembali sebelum batas waktu habis, atau Ibu dan Dina membayar Rp 75 juta sebagai kompensasi. Dan kita semua tahu, Ibu tidak punya uang sebanyak itu. Wajah Bu Ratna menjadi semakin pucat. Ancaman 75 juta dan ancaman aib pengadilan jauh lebih menakutkan daripada kemarahan Andi. Bagaimana kalau perabotan itu sudah rusak, Andi? Tanya Bu Ratna dengan suara bergetar. Dina kan sudah pakai itu untuk foto produk. Pasti ada sedikit noda. Siti tidak peduli kondisinya. Potong Andi cepat, mengutip kata-kata Siti. Siti hanya ingin melihat perabotan itu kembali ke tempatnya. Jika ada kerusakan, kita bisa diskusikan ganti ruginya setelah somasi dicabut. Sekarang, fokus kita adalah kembalikan barang itu malam ini juga. Dina akhirnya mengangguk lesu. Baiklah, aku akan mengembalikannya. Tapi Mama harus janji. Siti harus mencabut semua somasi itu. Aku tidak mau reputasiku hancur hanya karena sofa bekas. Perundingan yang berlangsung singkat itu berakhir dengan keputusan yang menyakitkan bagi Bu Ratna. Mereka harus memanggil jasa angkut lagi. Kali ini untuk memindahkan kembali perabotan 50 juta itu dari rumah Dina ke rumah Siti. Pukul 11 malam, persis saat Siti sedang membaca di kamarnya, ia mendengar suara mesin truk di luar. Ia bangkit, melongok dari jendela. Di bawah cahaya lampu jalan, ia bisa melihat Bu Ratna dan Dina mengawasi. Wajah mereka tampak tersiksa saat para pekerja mengangkat sofa velvet abu-abu itu kembali ke dalam rumahnya. Ini adalah adegan yang Siti tunggu-tunggu. Hukuman tanpa pengadilan. Pembalasan yang dilakukan melalui tangan Bu Ratna sendiri. Pekerjaan itu selesai sekitar tengah malam. Setelah semua perabotan asli Siti kembali menempati tempatnya, Bu Ratna dan Dina dengan cepat melarikan diri, meninggalkan perabotan bekas berjamur itu di teras rumah Siti, menolak untuk menyentuhnya lagi. Andi masuk ke kamar. Wajahnya tampak lelah dan penuh harap. Siti, perabotanmu sudah kembali. Semuanya sudah di tempatnya. Katanya, aku sudah menentang ibu. Aku memaksa mereka mengembalikannya. Sekarang, tolong cabut somasi itu. Aku akan membuang sampah berjamur itu besok pagi. Siti berjalan keluar, membiarkan matanya menilai perabotan itu. Perabotan itu memang kembali, tetapi ada sedikit noda samar di satu bantal sofa, dan guratan kupu-kupu yang ia cari di meja makan kini terasa kurang mengilap. Namun, yang paling penting, bau apek yang menyengat itu telah lenyap, digantikan oleh aroma kayu dan kain. Siti kembali menatap Andi. Aku akan mencabutnya, Mas, tetapi dengan persyaratan. Katanya, nadanya tidak melunak sedikit pun. Somasi hanya akan dicabut setelah Ibu dan Dina menandatangani sebuah surat pernyataan yang Rini susun. Surat itu berisi pengakuan bahwa mereka telah mengambil properti pribadiku tanpa izin, dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya, serta mengakui bahwa perabotan itu adalah hak milikku sepenuhnya. Aku butuh pengakuan tertulis di atas meterai, bukan hanya pengembalian diam-diam. Andi tersentak. Ia tahu ibunya akan menolak menandatangani surat pengakuan itu. Namun, ia juga tahu, ia tidak punya pilihan. Siti sudah menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada haknya lagi. Demi menghindari aib yang lebih besar, Andi harus memaksa ibunya melakukan hal yang tidak pernah ia sangka akan ia lakukan, mengakui kesalahan di atas kertas.
Siti telah memenangkan babak pertama, dan kini, ia menuntut penyerahan diri secara total. Andi berhasil mengatur pertemuan keluarga. Ia menyebutnya mediasi, meskipun semua orang tahu itu adalah sidang darurat yang dipaksakan oleh ancaman hukum Siti. Ia mengundang paman dan bibinya dari pihak Bu Ratna, serta 2 orang kerabat dekat lainnya yang dihormati dalam keluarga, berharap kehadiran mereka dapat meredam kemarahan Siti atau setidaknya memaksa Bu Ratna untuk bersikap rasional. Pertemuan itu diadakan 2 hari setelah pengembalian perabotan, di rumah salah satu paman Andi yang besar dan netral. Suasana di ruang keluarga itu terasa lebih dingin daripada suhu AC yang disetel paling rendah. Bu Ratna dan Dina tiba dengan wajah kusam. Mata mereka bengkak. Mereka duduk berjauhan dari Siti. Bu Ratna sesekali melirik Siti dengan pandangan penuh kebencian, seolah Siti adalah penjahat utama dalam drama ini, bukan sebaliknya. Siti datang didampingi Rini, pengacaranya. Kehadiran seorang penasihat hukum di tengah pertemuan keluarga inti sudah cukup menjadi pengumuman bisu. Ini serius. Siti sendiri duduk tegak, mengenakan pakaian rapi, memancarkan aura profesionalisme yang kontras dengan kekacauan emosional di sekitarnya. Paman Andi, yang bertindak sebagai mediator, membuka pertemuan. Kita semua di sini karena ada masalah komunikasi yang sangat serius. Andi sudah menjelaskan garis besarnya. Tujuannya adalah mencari damai, menjaga nama baik keluarga, dan memastikan somasi itu dicabut. Andi kemudian berbicara, suaranya tercekat. Ia memulai dengan meminta maaf kepada Siti, istrinya, di depan semua orang. Ia mengakui kegagalannya sebagai suami yang tidak melindungi hak Siti dan membiarkan ibunya melanggar batasan. Itu adalah pengakuan yang sangat sulit baginya. Siti telah setuju untuk mencabut somasi, Paman. Tapi ada satu syarat yang tidak bisa ditawar, kata Andi, menatap ibunya dengan tatapan memohon. Ibu dan Dina harus menandatangani surat pernyataan yang disiapkan pengacara Siti. Surat itu menyatakan mereka mengakui telah mengambil perabotan Siti tanpa izin dan berjanji tidak akan mengulanginya. Wajah Bu Ratna memerah. Ia merasa seperti seorang kriminal yang dipaksa menandatangani pengakuan dosa di depan keluarganya. Tidak, aku tidak akan menandatangani itu. Itu memalukan. Aku ibunya Andi. Aku bukan maling. Aku hanya ingin menolong Dina. Siti, kamu mau merusak harga diriku? Kalau kamu mau ganti rugi, aku akan berikan seadanya. Tapi aku tidak akan menandatangani surat hinaan itu. Dina ikut menangis. Iya, Mbak. Kami sudah mengembalikan barangnya. Apalagi yang kamu mau? Kami sudah malu. Jangan buat kami makin terhina. Siti akhirnya angkat bicara. Suaranya terdengar jernih dan tenang di tengah keributan itu. Ia berbicara bukan kepada Bu Ratna, tetapi kepada para tetua dan mediator yang hadir. Para paman dan bibi yang saya hormati. Saya menghargai niat damai ini. Tapi saya tidak akan mencabut somasi tanpa adanya penegasan batasan. Dokumen ini bukan hanya soal pengakuan. Ini adalah jaminan agar kejadian ini tidak terulang. Jika Ibu Ratna merasa ini tidak adil, izinkan saya menunjukkan apa yang telah Ibu Ratna dan Dina lakukan, kata Siti. Siti kemudian meminta Rini untuk membagikan salinan, paket bukti, kepada semua orang yang hadir. Paman Andi, yang skeptis, mulai membaca. Pertama, dia melihat nota pembelian perabotan senilai 50 juta atas nama Siti. Lalu, ia melihat memo Bu Ratna yang berbunyi, "Kamu tak pantas punya barang sebagus itu. Anggap saja ini amal dari ibu untuk adik iparmu." Siti melanjutkan penjelasannya. Ibu tidak hanya menukar barang saya, tapi juga menggantinya dengan barang bekas berjamur yang sangat tidak layak pakai. Kami harus memanggil tukang pembersih khusus untuk memastikan spora jamur itu tidak menyebar di rumah kami. Ia lalu menunjukkan foto perabotan berjamur itu. Suara-suara terkejut mulai terdengar dari para tetua. Pukulan pamungkas Siti datang saat ia menunjukkan tangkapan layar Instagram Dina. Dan ini, Paman. Di saat saya pulang menemukan rumah saya diganti sampah, Dina sedang memamerkan barang curian itu di media sosialnya. Mengatakan itu adalah rezeki dari ibu. Paman Andi, yang tadinya mencoba membela Bu Ratna,
kini terdiam. Wajahnya gelap karena marah. Ratna, kata Paman Andi, suaranya berat. Perbuatanmu tidak hanya cemburu, tapi sudah masuk kategori penipuan dan pencurian. Kamu mengambil properti pribadi Siti dan berani menukarnya dengan barang yang bisa membahayakan kesehatannya. Kamu bahkan berani mengirimkan memo yang menghina dan merendahkan harga dirinya. Bu Ratna mencoba membela diri. Aku hanya ingin menolong putriku. Tidak, Ratna. Potong Paman Andi. Kamu melukai putri suamimu. Kamu telah merusak kebahagiaan anakmu sendiri. Siti bersikap sangat wajar dengan melibatkan hukum. Jika kasus ini berlanjut, bukan hanya kamu yang malu, tapi nama baik seluruh keluarga. Melihat tidak ada lagi dukungan, Bu Ratna ambruk di tempat duduknya. Ia menatap Andi, berharap mendapat belas kasihan. Tapi kali ini, Andi hanya mengangguk ke arah surat pernyataan itu, tatapannya tegas. Bu Ratna akhirnya menandatangani surat pengakuan itu dengan tangan gemetar. Di atas meterai, disaksikan oleh seluruh keluarga. Dina juga terpaksa ikut menandatangani. Air matanya membasahi kertas. Siti mengambil surat itu. Ia menatap Bu Ratna, yang kini terlihat tua dan rapuh karena kekalahannya. Surat somasi dicabut sekarang juga, Bu. Saya harap, ini adalah yang terakhir kalinya batasan properti dan harga diri saya dilanggar. Siti telah menang. Ia mendapatkan kembali martabatnya, mendapat pengakuan tertulis atas kesalahannya, dan yang terpenting, ia telah memaksa Andi untuk mengambil sikap mutlak di sisinya. Namun, kemenangan ini terasa dingin. Hubungannya dengan keluarga Andi sudah terbelah permanen, dan ia tahu, kisah ini belum berakhir tanpa balasan yang lebih manis untuk dirinya sendiri. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Bu Ratna dan Dina di atas meterai kini tersimpan rapi di brankas Siti. Dokumen itu adalah bukti fisik dari kemenangan Siti, pengakuan tertulis atas kehinaan yang mereka timbulkan. Namun, bagi Siti, kemenangan itu terasa hampa jika ia masih harus hidup bersama perabotan yang telah dinodai oleh tangan-tangan yang mencurinya. Meskipun perabotan itu telah dikembalikan, sofa velvet itu terasa dingin dan tidak lagi membawa kebahagiaan yang sama. Siti meminta Rini untuk menyusun surat resmi kedua. Kali ini, bukan somasi, melainkan surat penawaran penyelesaian, settlement offer. Sore itu, Siti duduk di ruang tamu yang sudah dipenuhi perabotan aslinya, ditemani Andi. Andi kini bersikap sangat hati-hati, berusaha keras menunjukkan dukungannya. Mas, aku sudah putuskan, kata Siti, menatap perabotan yang menjadi pangkal masalah. Aku tidak bisa lagi menerima perabotan ini. Ada sedikit noda di bantal sofa, guratan baru di meja makan, dan secara mental, aku tidak bisa duduk di sini tanpa mengingat bagaimana Ibu dan Dina berkomplot untuk mengambilnya. Andi menghela napas. Ia sudah menduga ini. Lalu, kamu ingin bagaimana, sayang? Aku sudah membuang perabotan bekas berjamur itu. Aku akan memanggil pembersih profesional untuk membersihkan yang ini. Bukan itu yang aku mau, ujar Siti, menyerahkan surat penawaran penyelesaian dari Rini kepada Andi. Aku menuntut kompensasi. Nilai perabotan asliku adalah 50 juta rupiah. Ada kerusakan psikologis dan kebutuhan untuk membersihkan rumah dari spora jamur yang mereka bawa, yang biayanya 5 juta rupiah. Jadi, aku menuntut 55 juta rupiah. Jika 55 juta ini dibayarkan, aku akan mencabut somasi sepenuhnya, dan aku akan menjual perabotan ini sendiri. Andi terkejut. Rp 55 juta? Siti, dari mana ibu akan mendapatkan uang sebanyak itu? Ibu tidak sekaya itu. Itu urusan ibumu, Mas, jawab Siti. Nadanya datar. Aku tidak akan bersikap seperti ibumu, yang menyuruhku beramal. Aku akan bersikap layaknya seorang profesional yang menuntut kerugian yang sah. Kalau ibu tidak sanggup membayar tunai, beliau bisa menjual beberapa perhiasannya, atau Dina bisa mencicilnya. Pilihannya jelas, Rp 55 juta. Atau kita lanjutkan somasi ini ke pengadilan formal, di mana biayanya akan jauh lebih besar, dan aibnya akan menyebar lebih luas. Andi kini menjadi kurir pesan, yang ia jalankan dengan berat hati namun penuh tanggung jawab.
Ia kembali ke rumah ibunya dan menjelaskan tuntutan Siti. Bu Ratna menjerit lagi. Dina merengek. Namun, setelah ditekan oleh Paman Andi yang mengancam akan menarik dukungan keluarga jika masalah ini tidak diselesaikan, Bu Ratna terpaksa menyerah. Dalam waktu seminggu, kompensasi sebesar 55 juta rupiah berhasil terkumpul, sebagian besar dari penjualan perhiasan emas yang sangat disayangi Bu Ratna, dan sisanya dicicil oleh Dina. Uang itu ditransfer langsung ke rekening Siti. Balasan yang menggema. Begitu uang itu masuk, Siti melakukan hal pertama yang ia janjikan kepada dirinya sendiri. Ia segera menjual perabotan yang sudah kembali itu dengan harga bekas yang wajar dan menggunakan seluruh uang kompensasi itu, ditambah sedikit tambahan dari tabungannya, untuk membeli perabotan baru. Perabotan barunya kali ini jauh lebih mewah. Ia membeli sofa set kulit Italia berwarna creme yang harganya 2 kali lipat dari perabotan sebelumnya, lengkap dengan meja dari batu marmer Carrara. Total nilainya mendekati Rp 120 juta rupiah. Siti mengadakan acara kecil, bukan lagi syukuran, melainkan sekadar peresmian rumah baru. Ia mengundang sahabat-sahabat dekatnya dan, yang terpenting, ia memastikan paman dan bibi yang menjadi mediator hadir. Mereka melihat kemewahan baru itu, dan pesan Siti tersampaikan tanpa kata. Kalian bilang aku tidak pantas? Lihatlah, sekarang aku punya yang jauh lebih baik, dibayar dengan harga kehinaan kalian. Mendirikan batasan baru. Balasan yang manis itu tidak berhenti pada perabotan. Siti kini fokus pada Andi dan pernikahan mereka. Mas, kita harus bicara serius, kata Siti suatu malam, setelah semua kekacauan mereda. Aku tahu kamu takut pada ibumu. Tapi aku tidak bisa hidup dalam pernikahan di mana aku tidak pernah menjadi prioritasmu. Perabotan ini hanyalah pemicu. Masalah intinya adalah batasan. Siti menyusun aturan rumah tangga yang baru, yang ia sebut batasan tak tergoyahkan, dan meminta Andi menyetujuinya. Kepemilikan bersama O pribadi. Semua keputusan pembelian besar di atas Rp 5 juta harus dibahas bersama. Namun, barang yang dibeli dengan uang pribadi Siti akan diakui sebagai properti pribadi Siti, dan Andi wajib menjadi penjaganya. Kunjungan keluarga. Kunjungan Bu Ratna dan Dina harus diumumkan minimal 1 hari sebelumnya. Tidak ada lagi kunjungan mendadak tanpa izin Siti. Keterlibatan pihak ketiga. Jika Bu Ratna atau Dina mencoba mengkritik, mengintervensi, atau meminta barang-barang Siti, Andi harus segera menolak dengan tegas, tanpa mencoba menjadi penengah. Andi harus berdiri di sisinya secara terbuka. Andi, yang melihat Siti kini adalah wanita yang kuat dan berprinsip, tidak lagi melawan. Ia tahu ia telah gagal, dan ia bersyukur Siti memberinya kesempatan kedua untuk menyelamatkan pernikahan mereka, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan hubungannya yang tidak sehat dengan ibunya. Aku mengerti, sayang. Aku berjanji, aku akan menjadi suami yang lebih baik, dan aku akan selalu melindungi kamu dan rumah kita, kata Andi, tulus. Siti tersenyum. Ia tahu, perjalanannya belum selesai, tetapi kini ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Keadilan, kompensasi, perabotan baru yang lebih mewah, dan yang paling berharga, seorang suami yang telah belajar cara menghormati dan membela istrinya. Ia telah membalas Bu Ratna bukan hanya dengan uang, tetapi dengan ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan keluarga yang panas dan transfer kompensasi sebesar 55 juta rupiah. Ruang tamu Siti kini dipenuhi oleh kemewahan yang sunyi. Sofa kulit Italia berwarna creme yang harganya 2 kali lipat, dan meja marmer Carrara yang elegan, memantulkan cahaya lampu dengan tenang. Perabotan ini, tidak seperti yang sebelumnya, tidak membawa beban kecurigaan atau aroma apek. Perabotan ini melambangkan ketenangan, martabat yang didapatkan kembali, dan batasan yang tak tergoyahkan. Setiap sudut rumah kini terasa ringan, karena ketegangan yang selama ini diciptakan oleh Bu Ratna telah menghilang. Aturan, batasan tak tergoyahkan, yang Siti susun telah mengubah dinamika pernikahan mereka secara drastis. Andi belajar untuk tidak hanya mencintai Siti, tetapi juga untuk menghormati dan membelanya. Siti menyaksikan perubahan pada suaminya dengan hati-hati.
Saat telepon dari ibunya masuk dan mulai mengkritik salah satu pembelian kecil Siti, Andi langsung memotongnya dengan sopan namun tegas. Bu, itu keputusan kami, dan saya mendukung Siti. Mohon tidak dibahas lagi. Kemudian, ia akan menoleh kepada Siti, mencari anggukan persetujuan. Andi akhirnya memahami, kedamaian sejati tidak ditemukan dalam keheningan yang dipaksakan, melainkan dalam ketegasan yang adil. Pernikahan mereka, ironisnya, menjadi lebih kuat setelah badai hukum dan emosional itu. Hubungan dengan Bu Ratna dan Dina, tentu saja, tidak pernah kembali normal. Kunjungan diatur ketat, dan percakapan terbatas pada topik netral. Siti tidak menuntut kasih sayang, hanya penghormatan. Klimaks dari rekonsiliasi yang pahit terjadi saat Idul Fitri. Biasanya, perayaan besar selalu diadakan di rumah Bu Ratna. Tetapi kali ini, Bu Ratna bersikeras untuk mengunjungi rumah Siti dan Andi, sebuah pengakuan diam-diam atas dominasi dan kekuatan baru Siti. Bu Ratna tiba bersama Dina. Mereka duduk di tepi sofa kulit Italia itu dengan rasa canggung dan jelas tidak nyaman. Bu Ratna, yang kini terlihat lebih tua dan lelah, melirik sekilas perabotan mewah itu. Ia tidak lagi mengkritik, melainkan hanya menatap dengan penyesalan. Setelah basa-basi tentang makanan dan pekerjaan, Bu Ratna memanggil Siti. Ia menarik Siti ke sudut ruangan, jauh dari Andi dan Dina. Siti, suara Bu Ratna pelan, nyaris berbisik. Ibu tahu, ibu sudah sangat keterlaluan. Uang 55 juta itu. Ibu harus menjual cincin kawin warisan nenekmu untuk melunasinya. Ibu sangat malu di depan paman-pamanmu. Siti hanya diam. Menunggu. Ia tahu ini harus menjadi permintaan maaf yang tulus, bukan manipulasi. Bu Ratna menghela napas panjang, seolah mengakui kekalahan yang sudah lama menumpuk. Saat ibu bilang, kamu tak pantas punya ini, ibu cemburu. Ibu cemburu karena kamu bisa mendapatkan semua itu tanpa bantuan siapapun. Sedangkan putri ibu, Dina, tidak. Ibu ingin melindunginya. Tapi ibu lupa bahwa melindungi anak ibu tidak seharusnya dengan mencuri hak milik orang lain. Air mata mulai menggenang di mata Bu Ratna. Ibu minta maaf. Siti, ibu akui kamu benar. Ibu akui kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Dan ibu akui, batasan yang kamu buat itu, memang ibu yang harus tanggung sendiri akibatnya. Permintaan maaf itu, yang keluar dari hati yang keras kepala, adalah kemenangan Siti yang sesungguhnya. Itu jauh lebih berharga daripada sofa 120 juta. Itu adalah pengakuan bahwa harga diri Siti tidak lagi dapat dinegosiasikan. Dina, yang selama ini mencicil utangnya kepada Siti, juga menunjukkan perubahan. Ia telah menghapus semua foto perabotan curian dari media sosialnya, dan sekarang menggunakan studio yang sederhana namun otentik. Ia belajar bahwa kesuksesan yang jujur, meskipun lambat, lebih baik daripada keuntungan instan yang didapat dari mencuri. Pesan penutup Siti. Siti merenungkan seluruh peristiwa itu. Ia menyadari, kasus perabotan 50 juta yang ditukar dengan sampah berjamur itu hanyalah panggung. Itu adalah katalis yang membongkar pengkhianatan dalam pernikahannya dan tirani ibu mertuanya. Aku membalasnya bukan dengan kekerasan fisik, Mas, kata Siti suatu hari kepada Andi, sambil menyentuh batu marmer yang dingin di meja barunya. Aku membalasnya dengan legalitas, dengan harga diri, dan dengan uang mereka sendiri. Aku menunjukkan kepada mereka bahwa, ketika seseorang mengatakan, kamu tak pantas punya ini, kamu harus berdiri tegak, mengumpulkan bukti, dan berjuang sampai akhir untuk apa yang sudah menjadi hakmu. Kisah Siti tidak berakhir dengan perabotan mewah, tetapi dengan pelajaran yang terukir di hati suaminya dan keluarganya. Kepantasan diri tidak ditentukan oleh pandangan orang lain, melainkan oleh tekadmu untuk membela diri. Siti akhirnya menjalani kehidupan yang ia perjuangkan, dikelilingi oleh barang-barang yang ia beli dengan keringatnya sendiri, dan yang paling penting, didampingi oleh suami yang kini menghormati setiap batasan yang ia buat. Siti, sang menantu yang dulu diremehkan, kini berdiri sebagai pilar batasan yang tak tertandingi di keluarganya.